Sekali lagi kalau aku masuk ke ruangan yang sangat luas ini, entah kenapa merinding banget aku, teman-teman. Ada suara. Ada suara. Video kali ini aku mendatangi sebuah bekas pabrik kayu yang sudah mulai terbengkalai dan konon katanya horor, teman-teman. Jadi ketika masih beroperasional dulu, pabrik ini juga disebut-sebut sering terjadi kasus kesurupan. Dan bahkan ketika pabrik ini sudah tutup, beberapa orang yang masuk ke lokasi ini juga mengalami nasib serupa, kesurupan, teman-teman. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di VRK Explore. Kali ini aku berada di daerah Pasuruan ya, Jawa Timur. Cukup penasaran dengan sebuah bekas pabrik kayu yang konon katanya horor dan angker setelah terbengkalai, teman-teman. Aku penasaran dan mungkin kalian juga penasaran. Langsung saja kita gas explore, yuk. Benar-benar gila ini lokasi. Luas banget, teman-teman. Wih, ladalah nyampe ke belakang-belakang sana ya, teman-teman. Dan gedung yang disebut-sebut paling angker adalah deretan yang saya sorot di samping kiri kita ya, teman-teman ya. Kita belum masuk ke situ. Kita akan coba explore lokasi ini dari sini dulu ya, teman-teman. Jadi video kali ini VRK berada di daerah Pasuruan ya, Jawa Timur, dan aku mendapatkan sebuah rekomendasi explore dari salah satu viewerku ya. Jadi pabrik ini dulunya merupakan sebuah pabrik pengolahan kayu yang sudah terbengkalai 20 tahun, teman-teman. Konon katanya setelah terbengkalai, bangunan ini menjadi horor, bangunan ini menjadi angker, dan beberapa orang ya, meskipun siang hari masuk lokasi ini, beberapa diantaranya itu kesurupan, teman-teman. Waduh, bener-bener gede ya lokasinya. Oke, kita akan coba explore secepatnya ya dari sini. Sepertinya di sini bekas blower begitu ya, teman-teman. Namun udah tercopot isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri guys. Lokasinya luas banget, serius. Mbok. Sebuah pabrik yang terbengkalai, sebuah tempat usaha apapun ya, kalau sudah terbengkalai, kalian suka, tidak suka, percaya atau tidak percaya, tempat-tempat yang seperti ini memang akan menjadi sarang hantu ya, karena memang sudah minimnya aktivitas manusia. Dan teman-teman, bangunan-bangunan yang seperti ini ya, yang jauh aura manusia, itu sangat disukai golongan jin dan setan gitu loh. Tapi kalau aku melihatnya di sini ya, ini hanya sebuah bangunan kosong saja yang melebar ya hingga ke sana-sana. Tapi aku melihat di bagian sini sepertinya ada proyek yang terhenti ya, teman-teman. Halo.
Ada suara. Teman-teman dengar nggak? Ada seperti suara besi yang tergoncang gitu ya. Jadi dari cerita-cerita yang saya dapatkan ya di area blower sini teman-teman, ini tuh horor banget ya konon katanya. Di sini sering terlihat penampakan, sering terjadi beberapa kali kesurupan juga ya para pekerja yang berada di tempat ini. Atasnya masih bagus ya sebenarnya teman-teman. Tapi ini pabrik sudah terbengkalai. Sebuah pabrik pengolahan kayu yang astagfirullahaladzim. Kalian dengar gak? Aku seperti mendengar suara terseret ya teman-teman. Oke, kita lanjut ekspor saja. Jadi tadi persis di belakangku ya ada seperti langkah kaki yang terseret-seret begitu loh. Mudah-mudahan sih terdengar ya di rekaman video kita teman-teman. Gila. Ini lokasi sudah mulai dipenuhi ya rumput belukar teman-teman. Salah satu pabrik pengolahan kayu ya di Pasuruan yang dulunya cukup ramai, yang dulunya banyak pekerja di sini. Namun kalian bisa lihat sekarang kondisinya seperti saat ini ya, sepi mampring. Dalam gedung ini konon katanya angker ya teman-teman, karena banyak sekali kejadian kesurupan-kesurupan ketika memasuki gedung ini. Saya akan coba ya melihat sebenarnya dalamnya seperti apa. Jujur aku juga nggak cek lokasi bekas pabrik ini seperti apa gitu loh. Oke guys, halo. Aku seperti mendengar suara langkah kaki terseret ya teman-teman. Yang kedua ini ya, seriusan, kedua kalinya aku mendengar suara langkah kaki seret-seret gitu loh. Kalau di antara kalian ada yang ingin berinteraksi, ada yang ingin hadir, coba tunjukkan eksistensi kalian. Jadi beberapa kali ya aku mendengar suara langkah kaki teman-teman di area tengah ini ya. Di depan bekas blower-blower ini. 2 kali. Oke, kita lanjut explore saja. Kondisinya udah yang seperti ini teman-teman. Jadi aku eksplor lokasi ini secara memutar saja ya teman-teman ya. Karena kalau saya perhatikan pintu-pintu utama masuk ke dalam gudang ini tergembok ya. Oke teman-teman. Jadi dari cerita-cerita yang saya dapatkan ya, lokasi ini setelah terbengkalai 20 tahun hampir jarang dimasuki orang yang berani sampai ke belakang-belakang sini. Aku sih tidak membesar-besarkan sebuah cerita ya.
tidak mengada-ngada sebuah cerita, tapi memang meskipun lokasi ini persis di pinggir jalan raya, sangat jarang sekali orang yang berani masuk ke lokasi ini, teman-teman. Tuh, di situ ada lubang-lubangnya ya. Ini kita bisa masuk lewat sini, sepertinya guys. Ini kan ada lubang-lubang ya, teman-teman. Oke ya, kita coba masuk lewat sini. Ini kan ada lubang-lubangnya ya, teman-teman. Awakku sedeng gak ya? Ya ini bisa masuk kita guys, lewat lubang ini ya. Aku sedeng pora lagi ya, teman-teman. Oke. Aku tak nyoba dulu ya. Aduh. Aduh, bisa ya. Oke guys. Jadi lewat lubang-lubang ini ternyata badanku muat ya, teman-teman, meskipun aku sedikit gemuk. Dengan berat 88 aku ya, muat di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih. Jadi ada suara. Ada suara. Ada suara di sini. Ada suara lagi, teman-teman. Terdengar gak kalian? Jujur ya, aku mulai mengkorok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku seperti mendengar suara ketukan kaca ya, teman-teman. Asam tenan. Dan barusan aku mendengar suara dari arah sini ya. Suara apaan bang? Seperti suara perempuan. Halo? Ada seseorang di sini. Kalian percaya atau tidak, aku masuk ke dalam gudang yang selebar ini. Di dalam sini panas banget ya, teman-teman. Bekas kayu apaan ini ya? Oke. Ya Allah, aku langsung merinding ya, teman-teman. Masuk di dalam sini. Luas banget. Ternyata pabrik ini ya, meskipun sudah terbengkalai, semua mesin-mesin pengolah kayunya sudah nggak ada ya, alias sudah direlokasi ya. Jadi di sini hanya tinggal ruangan-ruangan kosong saja. Di sini ada gudang spare part. Oke, kita coba masuk ya. Ada apa di sini? Kosong saja sih, teman-teman. Dilihat dari bangunan ini ya, teman-teman, model bentukan jendela-jendela yang seperti ini tuh pabrik jadul ya, teman-teman. Kalau dibilang sudah kosong 20 tahunan,
Sepertinya masuk akal. Ya Allah. Aku langsung mengkorok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Packing Merbau, ruang meeting di sini ya. Jadi ruang meetingnya seperti ini guys. Data hasil produksi, sampel, perkor, KTI. Aku kurang paham sih kalau pabrik kayu ya teman-teman. Seriusan rek, aku merinding ya. Sekali lagi kalau aku masuk ke ruangan yang sangat luas ini, entah kenapa merinding banget aku teman-teman. Ada suara. Ada suara. Begitu teman-teman. Sebentar. Kita coba masuk sini ya teman-teman. Nggak tahu. Nah, aku menemukan kalender ya. Di sini tahun 2023. Tapi dari orang yang merekomendasikan lokasi ini, konon katanya bangunan ini sudah terbengkalai 20 tahun. Tapi di situ nyatanya ada kalender di tahun 2023 teman-teman. Nggak tahu juga ya. Ada lantai 2-nya loh. Oke guys, kita coba ke lantai 2. Bekas pabrik kayu yang seperti ini. Wih, ini lantainya kayu ya. Ambrol nggak ini? Halo. Lampunya udah diperotolin pencuri ya. Jadi di lantai atas ini kalau teman-teman perhatikan hanya kosong melompong saja. Lampu-lampunya pun udah tercopot ya. Oke, kita turun lagi teman-teman. Dan kalian boleh percaya atau tidak ya, di area astagfirullahaladzim ada suara lagi teman-teman. Ada suara lagi. Beberapa kali ya aku mendengar suara-suara di sini seperti tek begitu ya dari sana. Wah, nggak ngerti juga apa. Wah. Jadi kalau ke sana langsung keluar ya. Oke, kita coba eksplor bagian dalamnya dulu, teman-teman. Kita nanti sekalian keluar eksplor bagian yang di luar ya. Jadi di sini tuh ada beberapa ruangan-ruangan yang kosong melompong seperti ini. Dan aku nggak tahu ya, kenapa bangunan ini ditakuti oleh orang-orang sekitar gitu loh.
Meskipun ini letaknya di pinggir jalan raya ya, tapi orang-orang yang terdekat dengan lokasi ini kalau malam konon katanya kalau lewat saja udah takut, teman-teman. Apa ya ini? Sampel-sampel kayu yang seperti ini ya, teman-teman. Sepertinya ini dulu ruang office-nya ya, ataupun kantornya. Oke, saya penasaran, pengen ke bagian belakang sana ya. Aku nggak tahu kenapa. Aku langsung mengkorok ya, teman-teman. Setiap aku menatap ruangan yang luas ini gitu loh, tubuhku langsung geriang-geriang ini, seriusan. Kita coba keliling ya, teman-teman. Halo. Di sini tuh hanya tertinggal beberapa meja-meja kayu tua yang bentuknya seperti ini ya. Aku nggak tahu sih ini dulu pengerjaannya apaan gitu loh. Yang jelas pabrik kayu ya, potong memotong kayu ya, teman-teman ya. Bentuk persegi dan lain sebagainya. Tapi di sini ada pintu-pintu ya. Bekas pintu-pintu yang sudah terkemas ini sepertinya. Pabrik segini gede nih ya dulu, teman-teman. Tapi sama sekali nggak ada mesin yang tertinggal gitu loh. Loh. Ada suara. Ada suara lagi. Ada suara lagi. Aku suka sih dengan suara-suara yang kalian berikan. Coba sekali lagi. Ini malah seperti suara orang ngobrol ya di pojokan sini, teman-teman. Gila. Jujur ya, aku mendengar beberapa kali suara-suara, tapi nggak tahu apakah itu masuk ke rekaman video kita atau tidak, teman-teman. Ada panelnya yang tersisa ya. Bagus ini panelnya, teman-teman. Bo. Lumayan luas sebenarnya pabrik ini dulunya ya, guys. Wih. Satu-satunya panel yang tersisa di tempat ini, teman-teman. Oke. Aku mencium bau wangi. Sekarang aku mencium bau wangi ya. Oke, guys. Kalian dengar nggak suara lagi, teman-teman?
Beberapa kali aku mendengar suara itu seperti ada yang mukul gitu loh, tapi satu kali ya, maksudku satu kali, dan itu terjadi beberapa kali. Oke teman-teman, kita coba keluar saja dari area lokasi ini ya. Jadi yang membuat aku penasaran dengan lokasi ini tuh ya, sekali lagi adalah yang menyebut sering terjadi kesurupan ya di pabrik ini dulunya gitu loh. Bahkan setelah berhenti beroperasional, orang yang masuk ke lokasi ini ada yang kesurupan teman-teman. Dan aku berada di tengah-tengah sini ya, seakan-akan aku dikelilingi banyak sekali energi-energi yang mulai mendesak tubuhku gitu loh teman-teman. Padahal lokasi ini persis di pinggir jalan raya ya. Serius. Jadi ini sepertinya kantor yang tadi kita masuki ya teman-teman. Kondisinya yang seperti ini. Ini gedung yang kosong belum saja sih, tapi serius di dalam ruangan ini ya bikin mengkorok rek. Pernah ya, konon katanya ada yang masuk ke bagian tengah-tengah sini, dia itu langsung terasa sesak napas, ampek dan pingsan teman-teman. Ya nggak tahu, ada yang menyebut itu kerasukan, ada yang menyebut lah nggak tahu ya, banyak cerita di area sini. Oke, kita keluar saja teman-teman. Mana ini? Restroom. Jadi di sini masih ada beberapa bekas apa ya teman-teman. Waduh, kloset-klosetnya udah mulai tercopot nih guys. Ini sebenarnya adalah bagian depan sendiri ya teman-teman. Itu bagian pintu depannya dari pabrik ini dulunya. Tapi ketika aku tadi cek lokasi ya, dari depan saja, nggak ke belakang-belakang, dari depan itu kelihatan tergembok. Tapi kita coba lewat sini bisa nggak ya teman-teman. Ini ada jendela yang terbuka sih. Oke, harusnya bisa ya. Bagian luarnya seperti ini loh. Gimana ini caranya naik aku ya? Aku kalau muter lewat belakang tadi juga terlalu jauh ya teman-teman. Apa ya? Ini, alat penghalus ya ini ya teman-teman. Rempelas segede gaban ini ya. Ini banyak sekali ya rempelas-rempelas yang berceceran. Pertanyaannya, saya mau keluar dari sini, tapi ini bisa nggak? Gitu loh. Oke guys. Nah, piye carane munggah ra iso rek. Mau nggak mau ya harus lewat belakang tadi nih teman-teman. Serius ini.
Mbok. Asem. Aku ngapain kesini lagi gitu loh. Merinding banget ya di sini tuh, seriusan. Aku belum kesini tadi ya. Waduh. Oke, teman-teman. Mungkin jalan satu-satunya kita ya lewat sana tadi ya. Tapi di sana tadi juga maksa sih sebenarnya, teman-teman. Badanku gede soalnya. Aku sampai likatan nih. Likatan itu apa bang? Kram gitu loh. Aku nyampe kram. Mau nggak mau ini ya lewat lubang tadi, teman-teman. Asem tenang. Ini nggak bisa dibuka ini. Semuanya terkunci gitu loh. Oke. Gelem nggak gelem, suka nggak suka ya, lewat lubang ini kita guys. Mana tadi ya lubangnya? Serius, badanku ngepres banget ya tadi lewat sini. Itu ya ada lubangnya, kita bisa mungkin lewat sini lah, bisa ya. Lubang yang bulat ini. Aduh, ini explore durasinya makin lama ya. Oke guys, kita keluar. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Gila. Oke teman-teman. Jadi kita itu barusan explore di dalam gedung ini ya. Yang di dalamnya ternyata kosong blong saja. Namun demikian, bangunan yang gede tadi itu diceritakan sangat horor ya teman-teman. Sebenarnya lokasi ini juga persis di pinggir jalan raya. Tapi ya begitulah ya. Karena sudah terbengkalai bertahun-tahun, banyak cerita-cerita dari orang-orang terdekat ataupun yang lewat itu yang menyebut lokasi ini horor dan angker gitu loh. Apalagi di depan ini ada pohon segede-gede gitu. Apa ini ya? Ternyata di bagian depan sini terdapat beberapa kamar-kamar begitu ya teman-teman. Kita lihat saja. Sepertinya loh, wih, ternyata di sini ada bekas-bekas perabot rumah tangga juga ya teman-teman di sini. Nah, kondisinya seperti itu. Wih, kita coba ke ruangan yang sebelah. Jadi di depan sini ada beberapa kamar sih. Nah, ruangan-ruangan yang seperti ini, dan setiap ruangan itu ya meninggalkan jejak-jejak yang seperti ini guys. Nah,
Mbok. Aku nggak tahu apakah sebelumnya ya beberapa kamar-kamar di sini ada yang menghuni atau yang seperti apa. Tapi ada bekas barang-barang pemakainya di sini, teman-teman. Ada kotak ajaib juga di sini. Namun kosong saja ya. Mungkin ini bekas mes pekerjanya atau apa ya? Kurang paham juga, teman-teman. Oke, jadi di depan ini ternyata beberapa ruangan-ruangan begitu ya, ruangan-ruangan kosong. Sepertinya sih bekas apa ini ya, teman-teman, nggak tahu juga. Letaknya di bagian depan sendiri loh, ruangan-ruangan kosong yang berada di sini. Dan ini ya jendela yang coba kita buka tadi gitu loh. Oke, teman-teman, kita sudah nyampe di bagian paling depan ya, karena kita eksplornya tadi dari samping dan memutar menuju ke arah sini gitu loh. Jadi memang di bagian depan sini terdapat beberapa ruangan-ruangan, kamar-kamar kosong ya, yang seperti beberapa di antaranya udah kita lihat. Beberapa kamar-kamarnya yang seperti ini, kamar-kamar kosong saja. Bekas tempat tidur sih sepertinya, teman-teman. Seperti ini. Ada bekas kasurnya juga di sini ya. Di dalam sini terdapat beberapa perabot-perabot ya guys. Monata. Berapa kaset VCD Sera Mania. Kasurnya nggak tahu ya, di sini ada bekas barang-barang yang seperti itu, teman-teman. Di sini ada bekas musolanya. Dan oke, kita sudah eksplor semuanya. Jadi ke sana itu wah, sama ada kucing ya, aku kira apaan ya. Oke teman-teman, jadi yang seperti ini saja ya. Nyampe ke sana itu hanya area kosong saja dan beberapa ruangan-ruangan sepertinya sih toilet ya di situ. Karena kita udah masuk bagian inti ini, mungkin explore kita sudah nyampe di sini aja. Jadi ini ya kondisi sebuah pabrik kayu yang terbengkalai, yang dari cerita-cerita yang aku dapetin udah berhenti beroperasional sekitar 20 tahun. Namun aku menemukan kalender di tahun 2023. Nggak tahu seperti apa kejelasannya ya, tapi yang seperti itu. Ini sini itu parkir khusus mobil ya. Oke teman-teman, maafkan kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.